Setelah sebelumnya kita membahas sejarah masuknya Syiah ke Aceh, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik tentang Syiah di Aceh. Maka bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, saksikan terus video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Syiah dalam tradisi keagamaan di Aceh. Sejarah mula kedatangan Islam ke Aceh, pemimpinnya dikenal bernama Sir, seperti Sir Poli, Sir Nuwi, atau Sir Duli. Dalam hikayat Aceh lama, kata gelar Sir sering pula disebut dengan Syahir. Misal, Sir Nuwi dibaca dengan Syahir Nuwi, Sir Poli dibaca Syahir Poli, dan seterusnya. Kata syair ini lebih kurang setara dengan kata ampun, tuanku dalam tradisi Melayu di Malaysia. Asal kata sir datangnya dari keluarga bangsawan di kawasan Persia dan sekitarnya. Maka putri Raja Persia yang setelah negerinya ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, lalu ditawan dan dibawa ke Madinah, mulanya bernama Sir Banu. Setelah dibebaskan oleh Ali bin Abi Thalib, Sir Banu menikah dengan putra Ali yang bernama Husain, sementara dua saudara Sir Banu lainnya menjadi menantu Abu Bakar dan menantu Umar bin Khattab. Belakangan nama menantu Ali itu berubah menjadi Sahira Banu, dan dalam melapal hikayat Hasan dan Husain, nama itu dipanggil dengan Syahri Banon, yang menjadi istri Sayyidina Husain bin Ali. Husain Said dibunuh oleh orang di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Sir Banu atau Syahri Banon menjanda sambil membesarkan anaknya Ali Zainal Abidin, yang sering dipanggil Imam As-Sajjad karena selalu suka bersujud saat sholat, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Sa'ad dalam penelitiannya tahun 2009. Lebih lanjut, Muhammad Sa'ad mengatakan dalam penelitiannya, Syahri Banon dalam hikayat Hasan dan Husain dijelaskan berulang-ulang karena ia ini mendampingi suami dengan sangat setianya hingga ke kemah terakhir di Karbala, mengantar Husain menuju kesahidannya. Banon bersama putra kesayangannya Ali Zainal Abidin yang masih sangat belia menyaksikan sendiri tragedi yang jadi sejarah hitam umat Islam karena darah titisan Rasulullah tumpah di bumi Kupa oleh tangan orang yang mengatasnamakan dirinya kaum muslimin. Peristiwa Karbala ini di Aceh diperingati dengan kaum Duri Asyura secara turun-temurun. Ada kalanya diiringi dengan membaca hikayat Hasan dan Husain, dan para wanita Aceh mempersiapkan panganan sebagai kenduri ke Pangule. Acap kali pula para pendengar hikayat ini mencucurkan air matanya tatkala cerita sampai kepada pembantaian anak cucu Rasulullah SAW itu. Demikian pula dalam hikayat Muhammad Napia atau Muhammad Hanafiyah dalam bahasa Arab, yang mengisahkan peran adik laki-laki Husain bin Ali dari ibunya yang lain yang menuntut bela atas syahidnya Husain di Karbala. Jelas sekali dilukiskan bagaimana pengikut Yazid dikafirkan oleh sang penulis hikayat itu. Tatkala Muhammad Hanafiyah ingin mengeksekusi mati seorang lagi perempuan hamil yang masih hidup, sementara yang lain sudah dibunuh semua, maka turunlah suara dari langit. Pada bagian lain dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Muhammad Hanafiyah masih kecil, Ali bin Abi Thalib membawa pulang ke Madinah anak laki-lakinya itu dan duduk bercengkrama bersama Rasul dan dua kakaknya lain, Hasan dan Husain. Rasulullah mendudukkan Hasan dan Husain di pangkuan sebelah kiri, sementara Muhammad Hanafiyah didudukkan di atas paha sebelah kanan Rasulullah. Tatkala Fatimah ibunya Hasan dan Husain melintas, dia bermasam muka karena melihat justru putra Ali yang bukan berasal dari rahimnya Fatimah mendapat tempat di sebelah kanan Rasulullah, sementara putranya Hasan dan Husain duduk di paha sebelah kiri Rasulullah. Tradisi atau ritual keislaman atau keagamaan yang berkembang di Nusantara tidak dipungkiri merupakan hasil adopsi dan adaptasi dari peradaban berbagai bangsa yang melakukan kontak selama berabad-abad. Nyataan tersebut di atas sehingga Abu Bakar Aceh dan Tengku Iskandar mengakui bahwa kuatnya pengaruh Syiah dalam tradisi Aceh masih nampak dalam tradisi keagamaan. Perayaan Asyura pada tanggal 10 Muharram, gaya Syiah yang menandai kematian Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad, di Karbala masih dirayakan. Di Persia dan India Selatan, hari penting dalam sejarah Islam dirayakan dengan semarak. T. Iskandar menyebutkan dalam penelitiannya bahwa di Aceh, hari ini dengan dikenal Asyura atau Hasan Husain.
Dan bahkan bulan Muharram disebut dengan bulan Asanusin yang diyakini sebagai bulan apui, yaitu bulan yang panas. Berbagai larangan muncul dalam masyarakat seperti tidak boleh melangsungkan pernikahan, membangun rumah, dan sebagainya. Pada 10 Muharram, masyarakat Aceh merayakannya dengan membuat kanji acura yang terdiri dari beras, santan, gula, dan buah yang dipotong-potong kecil seperti delima, kemudian dimakan bersama. Demikian pula nama-nama sultan yang dipakai di Aceh banyak memakai gelar syah dalam bahasa Persia yang berarti penguasa. Syah Alam berarti penguasa alam. Nama tersebut dapat ditemukan pada nama Ali, Mughayat Syah, Riyad Syah, dan Kemal Syah. Senada dengan itu, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa tradisi Syiah sangat berpengaruh di Indonesia yang mayoritas Sunni. Tradisi keagamaan ini telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sosial keagamaan dengan tanpa kecurigaan. Menurut Jalaluddin Rahmat, tradisi keagamaan ini banyak dilakukan oleh komunitas Nahdlatul Ulama yang memang terkenal melaksanakan tradisi. Bahkan Abdurrahman Wahid atau yang kita panggil dengan Gus Dur sering mengatakan bahwa orang-orang NU adalah Syiah secara kultur. Misalnya setiap malam Jumat, kaum Nahdiyin membaca salawat diba yang menyebutkan Imam 12 dalam Syiah Imamiyah. Selain itu, pengaruh Syiah juga dapat disaksikan pada nisan Sultan Malikus Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Batu nisan makam ini menampilkan bentuk mahkota dengan motif daun bunga dan bunga yang disusun pada puncaknya sehingga membentuk mahkota puncak atap. Gaya pahatan pada nisan ini menyerupai gaya hiasan Permadani Persia sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur pada penelitiannya tahun 2002. Kemudian menurut Alpian yang paling menarik adalah pada nisannya tertulis kata-kata hikmah yang berasal dari Ali bin Abi Thalib KW yang disalin kembali oleh Mokwit atas bantuan Ronkel adalah sesungguhnya dunia ini tiada kekal, sesungguhnya dunia ini ibarat sarang yang ditenun oleh laba-laba. Memadailah buat engkau dunia ini hai orang yang mencari makan dan umur hanyalah singkat, sahaja semuanya akan menuju kematian. Kata-kata hikmah yang terdapat pada nisan tersebut kemudian dapat ditemukan di dalam kitab Diwan Al-Imam Ali yang diterbitkan oleh Beirut, Lebanon. 150 tahun kemudian, kata-kata yang sama ditemukan pada nisan Sultan Mansur Shah bin Muzaffar Shah di Malaka yang wafat pada tahun 1477 Masehi dan Sultan Abdul Jamil di Pahang yang wafat pada tahun 1500 Masehi. Banyaknya ulama Persia yang menyiarkan Islam di Aceh terutama di Pasai dan Perla pada abad ke-12 menurut Muljana disebabkan karena dukungan dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Sebuah dinasti yang beraliran Syiah, karena itu hampir dapat dipastikan bahwa dua orang ulama Persia, Al-Shirazi dan Al-Ishafani, kemudian nisan perempuan yang bernama Naina yang ada di Pasai merupakan bagian dari komunitas keluarga Jawani Persia yang bermigrasi. Sebagaimana makam Fatimah yang ada di Leran, Jawa Timur juga merupakan bagian dari keluarga Lor dari Persia. Semangat mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, itu muncul pula di Aceh dalam bentuk tari-tarian yang diantaranya terkenal dengan Saman Aceh. Ragam gerak, lirik, lagu, dan narato dipenuhi simbol-simbol Karbala. Tumbuk-tumbuk droh, yaitu memukul-mukul dada sendiri, dilakukan oleh para pemain Saman Aceh. Juga dalam sedati sebagai simbol penyesalan Karbala. Seluruh gerak tari Saman ini diilhami oleh kepedihan, penyesalan, ratap tangis, dan syahidnya Sayyidina Husain yang terperangkap oleh tipu daya penduduk Kufa yang mendukung Yazid bin Muawiyah sebagaimana keterangan Muhammad Sa'ad dalam penelitiannya. Selain itu, di Aceh Selatan pada sebuah tradisi Dabui atau dalam bahasa Jami Aceh Selatan, Daboy dalam bahasa Aceh yang terkait dengan tragedi Karbala meratapi kematian Imam Husain yang merupakan pengatur tradisi Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Taqiyuddin Muhammad terhadap jejak budaya khususnya situs batu nisan yang ada di Samudra Pasai, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Syiah cukup kuat bahwa telah ada komunitas Syiah atau paling tidak ulama yang berasal dari Persia pada abad ke-13 Masehi.
Situs nisan itu adalah satu Ibnu Khaldijah yang wafat pada tahun 669 Hijriah atau bertepatan bertahun 1297 Masehi, berada di Kecamatan Ulim, Samudra Pasai Utara. Khadijah dalam bahasa Persia bermakna syekh atau guru. Yang kedua, Nur Khatun Kumar yang wafat pada tahun 805 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1403 Masehi, seorang perempuan, makamnya berada di Kutakreng, Samudra Aceh Utara. Khatun berarti puan atau nyonya. Yang ketiga, Nainah Usamuddin bin Naina Amin yang wafat pada tahun 823 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1420 Masehi. Makamnya berada di Gampong Pi, Samudra Aceh Utara. Kata Naina juga berasal dari bahasa Persia. Yang keempat, As-Sadrul Asjal Kawazia Muhammad bin Sulaiman yang wafat pada tahun 845 Hijriah. As-Sadarul Ajal dalam bahasa Persia juga bermakna tokoh yang berpengaruh. Yang keenam, Kawazja Tajuddin bin Ibrahim yang wafat pada tahun 857 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1453 Masehi, mana Kawazja dalam tarikat Naqsabandiyah bermakna guru. Yang keenam, Mir Hasan yang wafat pada tahun 910 Hijriah. Mir berasal dari bahasa Persia yang berarti pangeran atau amir. Ketiga makam tersebut berada di Kutakreng, Samudra Aceh Utara. Selain itu, dalam praktek masyarakat Aceh, beberapa doa dan mantra yang sering dipakai dinilai oleh Pak Riyati merupakan pengaruh Syiah. Doa tersebut ialah, "Ya Allah, jauhkanlah saya dari terkaman harimau ini, berikanlah saya kehebatan tenaga seperti Ali." Doa tersebut di atas dapat menambah keyakinan seseorang yang masuk hutan bahwa ia akan terhindar dari terkaman harimau, karena keyakinan dan kepercayaannya terhadap doa tersebut yang ia ucapkan. Percaya atau tidak, harimau pun menjauh dengan sendirinya. Orang yang membaca doa ini merasa aman, sedangkan mantranya adalah, "Semoga akan mujarab kita ikat tali pada pohon tebu. Tidak ada tempat keluar balik ke arah selatan maupun ke arah timur. Tidak ada tempat keluar baik ke dalam bumi maupun ke atas langit." Kekuatan Tuan kita Ali sangatlah hebat. Doa maupun mantra di atas menempatkan Ali pada posisi yang kuat dan dikagumi melebihi sahabat Nabi yang lainnya. Bahkan Nabi sendiri pun tidak disebut dalam doa tersebut atau mantra seperti itu. Semoga dengan sedikit penjelasan tentang pengaruh Syiah terhadap keagamaan di Aceh dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.